Oke, halo guys, balik lagi sama gue PG. Hari ini kita akan belajar konsep berikut dari React yaitu use effect. Nah, first thing first, di depan gue udah agak project sederhana begini. Ya, di sini kita cuma punya state kugus yang adalah array of object. Isinya ada user ID, title sama completed. And then kita map menjadi elemen kudu. Elemen kudu ini ya sederhana aja, cuma ada give kudu sama give class name gak complicated aktif non-aktif, and then kelas name text. Nah, sebelumnya mungkin kalau kalian nggak terbiasa sama ternary operator, sintaksnya bakal lumayan ribet. Well, kode ini cuma bilang kalau gak complicated-nya true, maka dia akan return aktif, berarti kelas name-nya aktif. Tapi kalau enggak, dia akan return non-aktif. Begitu. Jadi kalau ingin gue ganti true, sebelum gue save, kita inspect dulu, lihat di sini. Kemana inspect-nya? Nah, kalau kita lihat di sini, kita inspect bagian ini non-aktif, give class sama dengan non-aktif. Tapi begitu kita save ini jadi true, maka yang bawah, boom, jadi aktif. Warnanya juga berubah jadi hijau sesuai dengan CSS yang udah kita tentuin di sini. Itu masalah karena operator. And ya, ini nggak ada hubungannya sama video sekarang, karena ini bukan fokus utama kita. Next, kita akan belajar yang namanya adalah use effect. Jadi selain use case, React juga punya namanya use effect. Apa ini? Ya basically use effect itu sintaksnya sederhana. Use effect, terus kita manggil arrow function sebagai parameter pertama dan array of something di parameter keduanya. Misalnya di sini kita mau nge-console.log page loaded. Save, maka kita bisa lihat console di sini page loaded. Lagi page loaded. Nah, ini artinya apa? Potongan kode yang tadi itu cuma bilang kalau array kosong itu artinya page-nya baru di load, ketika baru di load maka console page loaded. Gue kasih contoh lagi, misalnya di sini kita bikin scape baru lah yang nggak penting. uh, Number set use scape no. Terus gue cuma ngiga doang, kalau ingin diklik maka kita manggil set pref plus 1. Nah, begitu. Terus gue bikin lagi satu use effect, uh, number berubah gitu ya. Terus kita kasih di sini ngam. And then kalau kita inspect console, number berubah karena scape-nya dari 0 jadi 0 numbernya. Nah, begitu gue klik. Ups, gue ingin dulu biar gampang. Hop, hop. Begitu gue klik, number berubah, number berubah, number berubah. Nah, jadi use effect ini bilang, kita mau ngonsol log, kita mau mengambilkan number berubah, ngeprint number berubah setiap kali semua yang ada di dalam kurung siku ini berubah. Alias di sini kan state ngam. Begitu state ngam berubah secara value, maka use effect-nya akan dijalankan. Nah, sebaliknya kalau kugus, kalau gua mau jalannya efek ini ketika ngam atau kugusnya berubah, maka gua tinggal tambahin ngam sama kugus. Makanya di sini um, kalau kita save, kita inspect, console kita reload, number berubah. Bahkan kalau ini kugusnya gua kugus doang, kugus doang, number berubah karena kugusnya dari 0 berubah jadi area of object di awal. Nah, mungkin ini belum kebayang fungsinya buat apa. Well, basically ketika kita bikin sebuah aplikasi, kita perlu data seperti ini yang nggak akannya dari server, nggak hardcoded kayak begini. Maka dari itu kita perlu sebuah fungsi untuk nge-load data tersebut ketika page-nya loaded. Dan di situ peran use effect jalan. Makanya di sini sebelum kita maju lebih lanjut, gue akan install sebuah package baru namanya Axios. Axios ini sangat berguna untuk kita berkomunikasi dengan server. Jadi dalam web dev itu ada front end, ada back end. Front end itu biasa cuma ngambilin tampilan doang seperti yang kita lakukan sekarang React. Dan ada back end yang ngurus perihal server, database, bla bla bla. Nah, gimana cara front end dan back end ini berkomunikasi satu sama lain? Mereka berkomunikasi dengan namanya uh, apa? HTTP request, alias itu ya klien ngomong ke server, bro, gue pengen gak kayak ini, server ngasih gak kayaknya.
Jadi mereka ngobrolnya itu dengan HTTP request yang akan dihandle berikutnya oleh Axios. Kenapa nggak jalan-jalan? Oke, kita tunggu dulu sebentar. Nah, oke, di sini udah kelar instalasi Axiosnya. Sekarang tinggal kita pakai. Sebelumnya kita akan pakai sebuah API placeholder dari JSON placeholder.typecode.com. Jadi yang namanya API itu kita bakal akses server di sebuah URL tertentu dan dia akan ngebalikin ke kita data yang sesuai dengan URL yang kita minta. Misalnya kita mau ngambil user, maka kita bisa minta server/user gitu. Oke, semua data user akan dibalikin ke kita. Nah, kita akan ngambil /gugus ini, /gugus. Jadi kita tinggal copy ini, terus oke. Jadi setiap kali kita ngeklik ini, kita akan dapat JSON ini. JSON itu apa? JSON itu JavaScript Object Location. Nah, sekarang gimana cara kita pakai Axiosnya? Kita akan import dulu, import Axios from Axios. Kelar. And then di sini, di use effect, berarti gue tinggal Axios. Nah, untuk client alias React kita bisa komunikasi dengan server itu agak banyak caranya. Bisa, ya kalau orang ngomong, bisa say hi, bisa ask a question, bisa apa, bisa apa, bisa apa. Nah, kalau Axios ada 4 method utama yang membuat dia bisa komunikasi dengan backend atau dengan server, yaitu ada method get sesuai namanya dia buat ngambil data, ada method post sesuai namanya dia buat ngirim data, ada method put sesuai namanya dia buat ngaruh data, artinya buat mengupgrade, dan keempat dia buat delete, method delete. Nah, sekarang di sini kita akan pakai method get karena kita mau ngambil data dari server dengan URL-nya ini. Nah, untuk setiap HTTP request dia akan memberikan sebuah promise. Makanya di sini kita bisa kasih .gang, terus kita dapat rest, tinggal sekarang kita konsol log dulu restnya. Dan untuk setiap promise, jangan lupa kalau promise-nya gagal, kita bisa catch error-nya. Kita konsol log dulu, konsol log R. Kita save, kenapa dia nggak ngerapihin sendiri? Karena gue lupa kurung di sini. Axios, gotgag, bla bla bla, gotgang. Agak masalah kah? Ya, boom, harusnya benar. Let's see. Mana? Kok tidak ada yang di konsol log? Page login. Benar. Where is my... Ini salah konsol, kita inspect di sini konsol yang baru. Dan kalau kita refresh, look at that. Kita udah punya respon dari server. Ini responnya memang banyak, ribet, agak config, agak data, agak headless, agak request, bla bla bla. Dan kalian bakal banyak main sama ini kalau ya aplikasi kalian udah lumayan gede dan kalian main full stack, bla bla bla. Tapi buat kita front end developer yang beneran bikin front end doang, kita akan cuma mainnya sama data ini. Datanya banyak. Oleh karena itu nah yang kita peduli adalah ini kan res. Kita cuma peduli datanya doang, makanya kita di sini ambil res.data. And then let's say kita cuma ambil 20 elemen pertama atau 10 elemen pertama. Gue lupa. How to get first element of array. Slice. Harusnya dot slice. Res.data ini akan balikin array of object. Gimana objek itu adalah gugus. Res.data slice harusnya 0 sama 10. Harusnya benar. Kita lihat. Oke, benar. Kita udah dapat 10 gugus yang kita ambil dari URL ini. Next, apa yang kita lakukan? Kita pengen gugus itu digantiin gugus yang di sini, yang di escape. Maka dari itu kita akan ya, bisa straightforward mana. Ini kan sebuah fungsi, makanya kita bisa ambil elemen berikutnya. Atau kita bisa langsung set gugus. Ups. Boom. Harusnya jalan. Oke, page logic udah ngadain ke konsol. And then boom. Dan ininya udah kelar. Oke. Basically guys, ya, itu gunanya use effect ketika ada sesuatu yang berubah, maka alias di sini triggernya itu array kosong, artinya ketika page-nya baru load, maka kita jalanin ini. Yang itu kegunaan utama use effect
yang pasti kepake sih ketika page load kita mau ngambil gak apa dari server itu pasti kepake. And then mungkin kita tambahin ini use effect satu lagi lah ya. Use effect ketika ngamnya berubah, alias kita mau upgrade ngam. Kok ngam? Kita nggak pakai ngam. Ngam ini kan cuma gami doang. Kita pakai kugus. Ketika kugusnya berubah, kita mau window dark alert kugus updated. Nah, harusnya muncul alertnya karena kugusnya kelingu, kita baru get, terus kita set kugus, maka kugusnya updated. Kugus updated. Oke, nah sekarang kita tinggal bikin on click buat ngeganti yang ternyata complicate-nya false jadi complicate-nya true. Biar kita bisa lihat efeknya jalan atau enggak. Nah, di sini kita tinggal bilang on, kita bikin fungsi const Google complete. Dia terima parameter apa? Dia terima parameter IG aja karena di scale kita harusnya agak IG. Yoi, agak IG. Nah, let target sama kugus. Nah, kita mau cari kugus dengan IG itu supaya kita ubah skate-nya jadi negasi dari skate sebelumnya dari false jadi true, true jadi false. Maka kita bisa bilang target map row target sama dengan target map row. Nah, kita cek apakah row ID sama dengan ID. Kalau iya, maka kita bilang row completed akan sama dengan negasi dari row completed yang sebelumnya. Else kita akan balikin row. Harusnya jalan, tinggal kita oper ke sini, Daka terus Google complete, kita oper fungsinya, dan kalau ngoper fungsi kita cuma ngoper namanya doang, nggak pakai kurung. Terus kita bisa geser di sini, kita ambil Google complete, and then di sini kita bisa kasih on click Google complete Daka.ig karena dia yang 5 parameter IG. Harusnya jalan. Seharusnya jalan, kita coba aja. Oh my god, ini gara-gara use effect-nya. Bro, nah, harusnya jalan. Begitu gua klik ini, gak jalan. What happened? Google complete. Oh, dia belum di-set kugus, sorry. Set kugus. Kita jadiin target. Harusnya jalan. Karena nggak ada error tadi. Kita refresh, null, terus ke use effect, and then kugus updated. Wah, what happened? Kita console log dulu aja, console log target. Buat ngeliat before and afternya begitu kita pencet. Oh shit, bener-bener. Something went wrong over here karena dia tadinya objek berubah jadi itu doang. Nah, ini harusnya kita harus gas struktur objeknya. Complicated akan klik dua ini. Row ke complicated, and then kita jangan lupa gas struktur row. Row kita gas, bukan gas struktur, sorry, spread, terus complicated kita ubah jadi row. Ini bukan compact lagi, yang completed. Harusnya jalan. Logically saying harusnya jalan. Kita lihat apakah masih ada error. Kita pencet, boom, nggak error, saudara-saudara. Dan kita pencet lagi, boom. Dan kita lihat tiap kali kita upgrade kugus, use effect-nya jalan, dibilang kugus upgrade. Jadi itu kegunaan utama fungsi use effect. Sesuai namanya, lu mau kasih efek apa ketika apa berubah. Sintaksnya use effect, arrow function itu parameter pertama, dan parameter kedua itu array of trigger. Triggernya apa aja. Bisa kosong, kalau kosong berarti cuma dijalin sekali kita page logic, bisa scale, bisa apapun. Dan ketika, ya gue saranin jangan masukin fungsi sih ke sini. Karena kalian gak akan main sama fungsi yang aneh juga kan. Please. Well, ya. Intinya itu adalah kegunaan use effect. Ketika sesuatu berubah, sesuatu terjadi, kalian mau kasih efek apa. Dan fungsi utama use effect yang sering banget kepake adalah ketika page logic kita mau ambil sekumpulan data di server dengan akses get atau apapun ke URL-nya.
Dan ya, supaya kita dapat data fresh dari server. Oke, mungkin segitu aja video gue tentang use effect. Di sini juga kalian belajar Axios Code Gex specifically. Kalian belajar kanari sedikit dan kalian belajar ngubah array of object di state. Cukup banyak ya. Tapi fungsinya, tapi tujuan video ini adalah untuk bikin kalian familiar dengan use effect aja sih. Well, semoga kalian suka dengan videonya. Kalau nggak juga yoga, sampai jumpa di video berikutnya. Bye.